Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas proyek database kami. Kami mengangkat konsep database online course. Selanjutnya adalah nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnia Febrianti dengan NIM 19210637. Nah, yang pertama itu ada pembahasan konsep. Poin pertama ada pertimbangan kami dalam memilih database online course. Tentu saja sebelum kami memilih database online course ini, kami melakukan analisa dan mengamati lingkup sekitar kami terlebih dahulu. Ternyata banyak dari mereka yang ingin mengembangkan soft skill serta hard skill dengan fleksibel, entah itu dalam waktu maupun budget, sehingga kami mendiskusikan dan memutuskan untuk membuat database online course ini. Selanjutnya itu poin kedua ada konsep serta alur database. Jadi di sini kami memakai table yang sedikit atau dipersempit guna mengoptimalkan penyimpanan database. Seperti contohnya itu tadinya ada table mentor, admin, serta user biasa. Tetapi setelah kami analisa ulang dan kami diskusikan lagi, ternyata ketiga table ini tuh memiliki persamaan. Jadi kami memutuskan untuk menggabungkannya. Lantas gimana sih bisa ngebedain ketiga user ini nantinya? Nah, di sini kami menggunakan atribut access level, di mana nantinya user dengan access level admin akan dibuat setelah database selesai dibuat. Lalu untuk user dengan access level mentor, nantinya mereka bisa melakukan registrasi mandiri terlebih dahulu di halaman registrasi, lalu nanti bisa menginfokan akun mereka kepada admin, lalu nanti admin akan mengubah akses level dari user biasa ke mentor, sehingga nanti mentor ini akan bisa menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam database online course ini. Contohnya adalah seperti mengunggah video dan membuat kelas. Nah, yang terakhir itu ada user biasa dengan akses level user. Di sini mereka bisa melakukan registrasi secara mandiri di halaman registrasi. Nah, setelah nanti si user biasa ini login, mereka dapat memilih course mana yang diminati, dan nantinya yang akan dibeli. Jadi nanti pada tahap ini transaction ini itu akan ada pada table transaction, tapi statusnya itu belum lunas. Nah, nanti setelah user melakukan pembayaran, baru statusnya itu berubah menjadi lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Hairullah dengan NIM 1921 ingin menjelaskan bagian tentang Entity Relationship Diagram atau yang biasa disingkat dengan ERD. Entity Relationship Diagram adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing table pada sebuah database. ERD merupakan pemodelan basis data dengan simbol menggunakan diagram relasi antar entitas. Entitas biasanya digambarkan dengan simbol persegi panjang. Di sini kami mempunyai 4 table, yaitu user, course catalog, dan transaction, di mana pada masing-masing table tersebut memiliki sebuah primary key, yaitu table user dengan primary key yaitu user ID, dan course dengan primary key yaitu course ID, course catalog dengan primary key yaitu catalog ID, dan terakhir ada transaction dengan primary key yaitu transaction.id_id. Pada tahapan penentuan kardinalitas relasi ERD, kami memiliki beberapa relasi. Contohnya adalah ketika user, baik itu mentor ataupun user biasa yang akan membeli kelas kami, itu bisa merelasikan diri kepada table course, entah dia sebagai pengajar atau memilih kelas untuk dia beli. Yang kedua adalah ketika user melakukan sebuah transaksi.
pada tahapan pembuatan ERD, kami benar-benar merancang semua bagian pada database kami secara simpel dan fleksibel, yang artinya kami kerucutkan sehingga bagian pada tabel kami hanya yang diperlukan saja, sehingga berpengaruh pada kecepatan database ketika digunakan dan sangat baik untuk penyimpanannya. Setelah pembuatan ER diagram, selanjutnya ER diagram tersebut akan dirubah menjadi Logical Record Structure atau LRS. LRS sendiri adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Berikutnya adalah LRS yang telah kami buat. Ada tabel user yang berrelasi dengan tabel transaction dengan bentuk relasi one to many, lalu table transaction dengan table course yang berbentuk relasi many to one, lalu table course catalog dengan table course yang bentuk relasinya adalah one to one, terakhir adalah table user dan table course yang bentuk relasinya one to many. Selanjutnya untuk spesifikasi file, di sini kita ada 4 tabel, ada table user, table course catalog, table course, dan table transaction. Untuk table user di sini ada user ID, username, password, email, phone number, dan access level. Untuk user ID kita menggunakan tipe char dengan size 3 dan ada kita kasih primary key atau kata kunci untuk mengidentifikasi setiap baris di table atau bisa disebut dengan kunci utama. Lalu ada username, password, email, dan phone number. Kita menggunakan tipe varchar dengan masing-masing size 25, 25, 50, dan 18. Dan untuk access level kita menggunakan tipe random atau pilihan, ada admin, mentor, dan user. Untuk tabel course catalog kita ada catalog ID dan catalog name. Catalog ID dengan char size 3 sama kita kasih dari key, dan catalog name dengan tipe varchar dengan size 50. Selanjutnya ada table course. Di sini ada course ID, course name, course link, course catalog, course vendor, dan course price. Course ID kita kasih tipe char dengan size 3 sama kita kasih primary key. Lalu ada course name dan course link dengan tipe varchar dengan size masing-masing 255. Lalu course catalog dan course vendor kita kasih dengan size 3. Lalu kita kasih foreign key untuk merelasikan sebuah tabel atau sebagai penanda hubungan antar tabel. Lalu ada course price dengan tipe data integer dengan size 11. Lalu selanjutnya ada table transaction, ada transaction ID, user ID, course ID, transaction date, dan transaction status. Untuk transaction ID kita kasih tipe data integer dengan size 6, lalu kita kasih primary key atau auto increment untuk menambah data secara otomatis. Jadi kalau kita mau menambah transaksi banyak, jadi nggak usah capek lagi karena kita udah kasih auto increment. Lalu ada user ID dan course ID dengan tipe data char dengan size masing-masing 3, lalu kita kasih foreign key. Lalu ada transaction date, tipe datanya date, lalu transaction status dengan tipe data enum atau berupa pilihan lunas atau belum lunas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang query. Yang pertama yaitu query membuat database dengan create database online underscore course. Dan selanjutnya yaitu mengaktifkan database yaitu use online underscore course. Dan selanjutnya yaitu query membuat table. Di sini terdapat table user, table catalog, table course, dan juga table transaction. Query yang digunakan yaitu create nama table, buka kurung, nama field, dan titik koma. Di sini juga terdapat query penginputan data dengan menggunakan insert into nama table tersebut, nama values, dan penginputan data.
Dan selanjutnya query inner join yang akan dijelaskan oleh Nur Aini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya akan menampilkan field menggunakan inner join dengan menggunakan select user titik username, transaction titik transaction underscore data, transaction underscore status. Karena kita menggunakan inner join, jadi from transaction inner join user on user titik user underscore id sama dengan transaction titik user underscore id ditutup dengan titik koma. Selanjutnya di sini juga sama, kita menggunakan select course titik course underscore name, user titik user name, course titik course underscore price. Kalau kita menggunakan inner join, jadi kita from course inner join user on user titik user